kok bisa-bisanya PBVSI itu mempersiapkan timnas itu dalam durasi atau dalam tempo yang sangat minim untuk tampil di kejuaraan atau di turnamen voli level internasional, yang mana kita ketahui bahwa FIC Nation Cup ini sangat berpengaruh terhadap ranking timnas Indonesia. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, pakai batik ya karena habis Jumatan. Kita bahas ya tentang timnas voli putri Indonesia mengenai situasi yang sangat menyedihkan, mengenai fakta yang sangat menyesakkan atau membuat kita merasa sangat resah setelah Yola Yuliana, kemudian Tisha Amalia, kemudian Sheila Bernadetta, kemudian Devega dan kawan-kawan bermain di FIC Nation Cup tahun 2025. Jadi fakta ini diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia Mas Octavian atau Mas Oo dalam wawancara dengan Moji. Nanti videonya akan saya tampilkan hasil wawancara antara Moji dengan Mas Oo mengenai fakta menyedihkan yang terjadi di timnas Indonesia. Videonya nanti akan saya bagi seperti sebelumnya di konten yang wawancara Farhan Halim di timnas voli putra Indonesia. Jadi ada beberapa part biar kita bisa untuk ya semakin clear tentang situasi yang terjadi di voli Indonesia untuk sektor putri. Ini adalah potongan pertama dari wawancara antara Mas Octavian atau Mas Oo mengenai situasi yang terjadi di timnas voli putri Indonesia setelah tampil di FIC Nation Cup tahun 2025 ini. Silakan teman-teman untuk mendengarkan pernyataan langsung dari Mas Octavian ya. Kalau puas ya pasti ya, karena kita persiapan minim, tapi anak-anak bermain yang menurut saya luar biasa gitu. Walaupun emang kita nggak masuk target, tapi saya lihat anak-anak perjuangannya luar biasa. Karena kita latihan kan cuma 2 minggu itu kan kepotong ya, ada dispensasi segala macam ya, kumpul tuh paling 3 atau 4 kali latihan lah mereka. Ya, barusan adalah pernyataan langsung dari Mas Octavian mengenai situasi timnas voli putri Indonesia sebelum dan setelah tampil di FIC Nation Cup tahun 2025, dan teman-teman kan sudah bisa mendengarkan langsung bahwa Mas Octavian itu merasa puas dengan hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa Yola Yuliana dan kawan-kawan itu kan finish di posisi kelima di FIC Nation Cup tahun 2025 ini. Menurut Mas Oo, memang persiapan yang dijalani oleh timnas voli putri Indonesia itu sangat minim. Itulah yang saya sebut tadi, ini merupakan fakta yang sangat menyedihkan, yang sangat meresahkan, dan tentu saja membuat kita para volley-mania, para fans voli Indonesia merasa sangat kecewa. Karena apa? Kok bisa-bisanya PBVSI itu mempersiapkan timnas itu dalam durasi atau dalam tempo yang sangat minim untuk tampil di kejuaraan atau di turnamen voli level internasional, yang mana kita ketahui bahwa FIC Nation Cup ini sangat berpengaruh terhadap ranking timnas Indonesia. Mas Octavian itu kan juga teman-teman sudah mendengarkan secara langsung pernyataan dari beliau bahwa para pemain timnas Indonesia menurut Mas Octavian itu tampil sangat luar biasa, walaupun memang gagal untuk mendapatkan target seperti yang ditetapkan oleh PBVSI, yang mana kita ketahui PBVSI itu kan berani untuk menarget timnas voli putri Indonesia masuk ke 4 besar di FIC Nation Cup tahun 2025. Fakta lain yang juga sangat menyedihkan atau sangat meresahkan atau sangat menyesakkan dan sekali lagi membuat kita para volley-mania sangat kecewa itu adalah pernyataan dari Mas Octavian yang menyebut bahwa ternyata timnas voli putri Indonesia itu hanya latihan dalam 2 minggu atau dalam waktu 2 minggu saja. Meskipun demikian, ternyata di tengah latihan atau di tengah TC atau pelatnas itu ada beberapa hal yang membuat pelatnas itu tidak bisa berjalan dengan sangat maksimal atau optimal. Salah satunya itu adalah adanya dispensasi, yang tentu saja hal itu akan memotong durasi dari pelatnas yang dijalani oleh Sheila Bernadetta, Yola Yuliana, Tisha Amalia, kemudian Devega dan kawan-kawan. Bahkan teman-teman tadi kan sudah bisa mendengarkannya langsung bahwa ternyata para pemain voli putri Indonesia itu hanya bisa untuk berkumpul dan menjalani 3-4 kali latihan saja sebelum mereka tampil di FIC Nation Cup tahun 2025. Dengan persiapan yang sangat minim itu tentu saja yang seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Octavian bahwa bisa finish di posisi kelima, ini merupakan hasil yang sangat oke, tidak buruk, dan tentu saja ini harus menjadi evaluasi, harus menjadi tamparan bagi PBVSI agar nantinya bisa untuk mempersiapkan diri untuk tampil di turnamen-turnamen voli internasional lainnya.
Selanjutnya ini adalah potongan lain dari video wawancara antara Mas Octavian atau Mas Oo dengan Moji terkait dengan Timnas Voli Putri Indonesia. Silahkan teman-teman untuk mendengarkannya karena ini adalah isinya tentang evaluasi dari tim pelatih Timnas terhadap komposisi Timnas setelah tampil di FIC Nation Cup tahun 2025. Silahkan untuk didengarkan dulu ya. Banyak lah ya, terus terang kita kan harus tambah daya gedor gitu kan ya, daya gedor tuh open kita gitu kan ya, terus quicker kita juga evaluasi, nanti kita udah evaluasi dari gimana. Ya, barusan tadi adalah pernyataan resmi atau pernyataan langsung dari Mas Octavian atau Mas Oo mengenai evaluasi yang sudah dikantongi oleh pelatih Timnas Voli Putri Indonesia terhadap penampilan para pemain setelah tampil di FIC Nation Cup tahun 2025, dan teman-teman sudah bisa mendengarkan bahwa tim pelatih itu memang harus melakukan evaluasi dan akan menambah beberapa lini di Timnas untuk ya tujuannya agar permainan Timnas itu bisa lebih gacor lagi. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Oo, setidaknya ada dua hal atau dua lini atau dua posisi yang memang akan digenjot oleh pelatih Timnas Indonesia. Yang pertama itu adalah open, yang kedua itu adalah quicker, karena memang kita ketahui bahwa untuk posisi open sendiri itu kan di opposite hitter itu memang sangat ya tidak maksimal, tidak optimal setelah Megawati Amisti Pertiwi kemudian juga Arsyil Anwari itu memutuskan untuk mundur dari pelatnas sebelum tampil di FIC Nation Cup tahun 2025 ini. Meskipun demikian, ya kita boleh berharap bahwa pelatih Timnas jajaran dari Mas Octavian atau Mas O itu kan sudah melakukan evaluasi, dan tentu saja evaluasi itu akan sangat penting atau akan sangat berguna bagi Timnas Voli Putri Indonesia di turnamen atau kejuaraan voli selanjutnya. Ini adalah part terakhir atau bagian terakhir dari wawancara antara Mas Octavian atau Mas Oo terkait dengan Timnas Voli Putri Indonesia, dan ini ada hal yang menurut saya sangat oke, yang sangat gentle, yang sangat luar biasa dari Mas Oo. Karena apa? Mas Oo itu menyampaikan permintaan maaf karena Timnas Voli Putri Indonesia itu gagal memenuhi target, yaitu masuk ke 4 besar. Dan ini merupakan hal yang harus kita apresiasi, harus kita beri kredit tersendiri karena Mas Oo itu bersikap sangat gentle. Bahkan kita sampai saat ini ya, kita belum mendengar permintaan maaf dari PBVSI setelah Timnas itu gagal masuk ke 4 besar, tapi ternyata Mas Oo itu lebih dulu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para volimania, kepada para fans voli Indonesia. Silakan teman-teman untuk didengarkan, ini part terakhir dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Octavian. Ya, mohon maaf lah ya, sama tuh kaget, tapi mudah-mudahan nanti di Sipilik, tapi kan endingnya kita ini nanti di SEA Games ya, bukan anak-anak tadi yang di SEA Games, mudah-mudahan bisa prestasinya lebih naik lagi. Ya, itu tadi barusan adalah pernyataan permintaan maaf dan juga target yang akan dipatok atau akan dikejar oleh Timnas Indonesia di turnamen selanjutnya. Jadi selain menyampaikan permintaan maaf, Mas Octavian atau Mas O itu juga menyebut bahwa Timnas Voli Putri Indonesia itu sangat diharapkan bisa tampil lebih bagus di Sipilik tahun 2025 yang akan diselenggarakan di awal Agustus tahun 2025 nanti. Dan juga ini Mas O memberikan bocoran bahwa ternyata ending atau akhir dari Timnas Voli Putri Indonesia itu adalah di SEA Games tahun 2025 nanti. Itu artinya memang nanti komposisi ini adalah komposisi yang akan menjadi kerangka atau akan menjadi fondasi bagi Timnas untuk tampil di SEA Games, dan ya masih ada waktu sekitar setengah tahun lah ya untuk Timnas Indonesia mempersiapkan diri agar bisa mendapatkan hasil terbaik di SEA Games. Karena apa? Kita ketahui bahwa sudah sangat lama Timnas Indonesia itu hanya bisa finish di posisi ketiga, dan terakhir kali Timnas Indonesia sektor putri itu bisa finish di posisi kedua atau merebut medali perak SEA Games itu adalah pada tahun 2017 silam. Dan ya tentu saja kita sangat berharap agar PBVSI itu bisa segera berbenah, bisa segera melakukan evaluasi dan mempersiapkan Timnas dengan sebaik mungkin. Salah satunya itu adalah jangan sampai pelatnas itu digelar secara singkat atau persiapannya sangat minim. Dan juga yang tidak kalah penting adalah semoga PBVSI itu bisa untuk mengirimkan Timnas Voli Putri Indonesia dan juga Timnas Putra untuk melakukan tryout, karena sebelum FIC Nation Cup itu kan para pemain Timnas itu kan tidak menjalani tryout sama sekali.
Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai pernyataan atau fakta yang sangat menyedihkan tentang Timnas Voli Putri Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar Timnas itu semakin baik lagi ke depannya dan juga PBVSI itu ya semoga saja kinerjanya itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.